Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang pengantar bisnis. Bapak ambil dari buku teks bisnis 8 edition volume 1 karangan Ricky W. Griffin, Ronald J. Ebert, Texas 2006. Bapak akan menjelaskan tentang definisi promosi pada pelajaran PKDK. Promosi adalah suatu usaha dari pemasar dalam menginformasikan dan mempengaruhi orang atau pihak lain sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk, barang, atau jasa yang dipasarkannya. Kemudian tujuan promosi: 1. Menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. Kedua, untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit atau keuntungan. Ketiga, untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. Keempat, untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. Kelima, membedakan serta mengunggulkan produk dibandingkan produk pesaing. Kemudian ada promotional mix atau bauran promosi. Bauran promosi merupakan gabungan dari berbagai jenis promosi yang ada untuk suatu produk yang sama agar hasil dari kegiatan promo yang dilakukan dapat memberikan hasil yang maksimal. Kemudian ada jenis kegiatan promosi. Pertama ada periklanan atau advertising. Yang kedua ada penjualan tatap muka atau personal selling. Yang ketiga publisitas atau publicity. Yang keempat promosi penjualan atau sales promotion. Yang kelima ada pemasaran langsung atau direct marketing. Ya, itu banyak sekali jenis kegiatan promosi yang kalian bisa pergunakan atau kalian bisa amati. Kemudian ada tipe dasar strategi promosi. Di situ ada dua, ada pushing strategi atau strategi mendorong, ada pulling strategi atau strategi menarik. Kemudian ada promosi periklanan. Di situ ada advertising atau iklan, merupakan bentuk promosi yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk serta mengingatkan. Strategi periklanan, ada persuasive advertising atau iklan persuasif, ya iklan yang mengajak. Kemudian ada comparative advertisement, iklan perbandingan, ada perbandingan merek satu dengan merek yang lainnya. Kemudian ada reminder advertisement atau iklan periklanan. Kemudian lanjut ada media periklanan. Kalian bisa mempelajari media periklanan. Di situ ada advertensi cetak, yaitu berupa iklan surat kabar dan majalah. Kemudian ada advertensi elektronik, yaitu berupa iklan melalui radio dan televisi. Kemudian ada penjualan langsung. Di situ ada telemarketing. Dan yang kedua ada penjualan pribadi. Nah, di situ ada penjelasannya mengenai penjualan pribadi adalah alat promosi di mana wiraniaga atau agen penjual berkomunikasi empat mata dengan calon pelanggan potensial. Telemarketing atau alat promosi di mana penjual menggunakan telepon untuk melakukan proses penjualannya. Tipe-tipe penjualan langsung. Penjualan eceran atau retail selling. Penjualan produk konsumsi untuk membeli pribadi atau penggunaan rumah tangga. Penjualan industri atau industrial selling. Situasi penjual pribadi yang produknya dijual ke perusahaan bisnis untuk dibuat menjadi produk lain atau produk lainnya. Di situ ada tugas-tugas penjualan langsung. Pengolahan pesanan atau order processing, ada penjualan creative selling, ada penjualan missionaries atau missionary selling. Nah, di situ ada grafik dari proses penjualan langsung, ya, bisa dibaca oleh kalian grafiknya, ya. Dari mulai pencarian calon pelanggan, ada pendekatan,
ada presentasi dan demonstrasi, kemudian penanganan keberatan atau penolakan, kemudian ada penutup dan melakukan follow up ya. Di situ follow up itu sangat penting. Kenapa? Karena sudah kalian mempromosikan suatu produk, mendemonstrasikan, kemudian mencoba mengiklankan, setelah itu harus ada follow up ke depannya. Karena pembeli sering memikir terlebih dahulu sebelum membeli suatu produk, karena berdasarkan kebutuhan dasarnya ataupun keinginan. Nah, setelah itu harus di follow up. Itu hal yang paling penting bagi promosi atau penjualan. Kemudian kita lanjut ke promosi penjualan atau sales promotion. Ya, kalian bisa lihat di slide yang Bapak tampilkan. Kegiatan promosi jangka pendek yang dirancang untuk merangsang konsumen agar membeli atau bekerja sama dengan distributor, agen penjualan atau anggota dagang lainnya. Oke, lanjut. Ada bentuk-bentuk promosi penjualan. Di situ ada kupon, ada pajangan point of purchase atau POP, ada premium atau hadiah, ada pameran dagang, ada trade show atau kontes ya, exhibition dan sebagainya. Kemudian ada publisitas dan hubungan masyarakat. Ya, bisa dibaca oleh kalian. Oke, kita teruskan. Nah, di situ ada public relations atau hubungan masyarakat. Nah, itu sangat penting. Biar pengertiannya kalian bisa baca. Kemudian ada praktek promosi dalam bisnis kecil, ya. Perusahaan kecil tidak mampu membuat iklan sebagaimana perusahaan besar, namun bukan berarti tidak bisa membuat iklan yang efektif sesuai dengan pasar yang diinginkan baik regional, nasional maupun internasional. Contohnya iklan melalui internet ya. Sekarang kalian sangat mudah untuk mempromosikan suatu barang ya. Bisa dengan iklan di status WA ataupun di Facebook, di Instagram, di Twitter, ataupun di akun-akun lapak lainnya ya. Jadi kalian bisa mempromosikan produk-produk yang kalian akan jual dengan sangat mudah dan free, gratis ya untuk kalian gunakan. Kemudian peran penjualan pribadi di bisnis kecil. Beberapa perusahaan kecil banyak mempekerjakan tenaga kerja penjualan atau mempromosikan produk kepada klien secara langsung ya, direct ya, seperti yang sering kalian lihat ke kampung-kampung atau ke desa-desa ya, penjualan seperti contohnya alat dapur atau alat rumah tangga yang direct marketingnya, direct penjualannya. Kemudian promosi bisnis kecil ya. Perusahaan kecil menggunakan insentif promosi penjualan yang sama dengan perusahaan besar. Perusahaan kecil bergantung pada hadiah dan penjualan khusus. Kemudian strategi promosi internasional. Oke, kalian bisa baca sendiri. Next. Iklan yang berlaku universal akan lebih efisien dan lebih efektif daripada harus mengembangkan program yang berbeda pada setiap negara. Namun ada 4 hal yang membuat periklanan global menjadi sukar. 1. Variasi produk. 2. Perbedaan bahasa. 3. Penerimaan budaya. Dan 4. Perbedaan citra. Oke, mungkin ini adalah akhir dari pembahasan kita tentang periklanan atau promosi. Bapak harapkan kalian bisa memahami apa itu promosi, jenis promosi, tujuan promosi dan sebagainya. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.